Grebeg Dewi Sri di Keraton Amartabumi diadakan setiap 1 tahun sekali bertepatan dengan bulan besar Jawa itu, yaitu pada malam purnama. Karena itu adalah lambang kemakmuran, lambang berkat, lambang keadilan, dan lambang kesejahteraan. Jadi di Keraton Amartabumi itu sangat antusias. Apa sebabnya? Setiap tahun sekali diadakan yang namanya Grebeg Dewi Sri. Karena Keraton Amartabumi yaitu Sri Angklung Prabu Puntajanegara Cakrobuwana menghendaki agar semua baroyo atau kawula yang mengabdi di Keraton Amartabumi ini bisa hidup damai, bisa hidup penuh dengan berkat yang melimpah, juga penuh dengan harta kekayaan yang betul-betul dari Sang Pencipta. Di Keraton Amartabumi sudah diadakan 5 kali ini. Pertama yaitu yang namanya Boyong Dewi Sri. Boyong Dewi Sri itu Kanjeng Ratu Retno Jinoli itu lambangnya itu adalah lambang Dewi Sri, dan Sinuwun itu adalah lambang yang namanya lambang suami Dewi Sri. Itu diboyong di Keraton Amartabumi supaya bertempat tinggal di Amartabumi, dan itu digudang pada waktu itu. Digudang dalam arti dipuji supaya betul-betul Dewi Sri itu setelah dipuji akan menimbulkan sesuatu berkat yang begitu melimpah di dalam Keraton Amartabumi. Itu pada dasarnya. Setelah itu juga setiap tahun sudah tidak boyong lagi, karena sudah diboyong berarti Dewi Sri sudah bertempat tinggal di sini. Sebab apa? Pada waktu boyong tadi Ibu Dewi Sri sudah ditempatkan yang ada namanya di Lumbung Bandung. Di Lumbung Bandung itu tempatnya Dewi Sri. Nah, di Lumbung itu apa sebabnya kok Pari harus ada di Lumbung? Itu supaya orang-orang yang mempunyai hidup itu tidak lekas kekurangan pangan, menyimpan pangan itu supaya tidak menjadi paceklik. Itulah ini. Nah, kalau ini namanya Gunungan Dewi Sri, lambangnya pangan. Ini lambangnya pangan supaya hidup ini penuh dengan pangan, yaitu namanya Dewi Sri. Kalau yang itu ini adalah gunungan yang namanya Polowijo, Puluwetu. Puluwetu supaya apa? Supaya hidup di dunia ini, hidup di dalam untuk meraup kehidupan ini juga ada parinya, juga ada lauk pauknya. Itulah supaya menjadi satu dan kesatuan. Setelah boyong Dewi Sri masuk di dalam Keraton Amartabumi, digudang oleh Sinuwun Sri Angklung Prabu Puntajanegara Cakrobuwana. Setelah itu Sri Angklung Prabu Puntajanegara Cakrobuwana Dinata lenggah didampar bersama Permaisuri. Terus ada yang namanya prosesi kiblat papat, itu doa kiblat papat dari timur, terus dari selatan, juga dari utara, dan dari barat. Itu lambang bahwa kita itu menghargai dunia ini dimanapun. Mau di selatan kita punya keselamatan, ke timur punya keselamatan, ke utara punya keselamatan, di timur juga punya keselamatan. Jadi dimanapun tempatnya, karena dinaungi oleh Dewi Sri itu lambangin pangan, dimanapun kita bekerja akan menerima berkat itu. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak kekurangan pangan dan kekurangan harta kekayaan. Itulah fungsi. Setelah apa yang menjadi prosesi tadi, setelah itu
akan ada gerbek. Yang namanya gerbek ini perebutan, diperebutkan dalam arti dia bayar. Rebutan itu bahasa Jawanya itu pokoknya saling mencari, yaitu lambang bahwa manusia itu tidak hanya tumpang tangan, harus meraih. Itu namanya gerbek. Meraih supaya berkat itu tidak datang sendiri, tapi kita harus usaha. Itulah. Nah, setelah kita usaha dapat, setelah itu ada panglipur wuyung dengan arti kata hiburan, yaitu pakai kuda lumping, pakai wayangan, kan biasanya begitu. Tapi kebetulan ini karena keadaan sekarang baru sekarang pakai kuda lumping. Tapi biasanya pakai wayangan, itu biasanya. Yaitu hanya setelah kita berebut untuk mencari berkat dan mempunyai berkat itu, terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita mempunyai berkat, terus syukuran. Kalau tidak wayangan, ya sudah.